Jemaah, nggak ada alasan ya. Laki-laki berzina nggak ada alasan. Bagaimana dengan nafsu? Apa alasanmu? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah katakan nikah. Nikah. Satu nggak cukup, engkau boleh dua, engkau boleh tiga, engkau boleh empat. Tapi apabila engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Dan kita sedang berada di masa yang na'udzubillah, seakan-akan kita sedang menunggu azab Allah turun. Perzinaan di mana-mana. Yang dipikirkan bagaimana melakukan zina tapi aman. Arahan-arahan yang muncul, bagaimana engkau berzina tapi engkau tidak kena AIDS. Bukan bagaimana dia tidak berzina. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kita seakan-akan hidup di negeri yang tidak beragama. Syarat berbagi cinta itu dua. Jadi syaratnya yang pertama itu mampu berlaku adil. Yang kedua mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya. Makanya ada sebagian ustadz yang mengatakan, kalau antum itu matahari bisa menerangi banyak orang, ya tafadhol. Kadang-kala nih ikhwan-ikhwan lampu 5 watt. Lampu 5 watt buat nerangi kamar mandi gak cukup jemaah. Mau nerangi rumah tetangganya. Ini terjadi jemaah. Terjadi sebagian ikhwan ini udah susah nyekolahkan anaknya, susah ngasih nafkah istrinya, susah, masih dibantu sama kawan-kawannya. Tahu-tahu bulan depan ngomong, tidak dicela orang yang sibuk bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi jangan lalai. Kita hanya sebentar di tempat ini. Saudara-saudara kita sudah pada pergi, meninggalkan kita dan tidak pernah kembali. Jadilah orang-orang kaya, orang-orang berduit yang kata Allah rijalun, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Lelaki-lelaki yang perdagangan mereka, bisnis mereka tidak membuat mereka lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat. Ya khafun yauman tataqallabu fihi al-qulub. Mereka takut dengan hari kiamat. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa Umi? Ana lagi dalam perjalanan Umi. Buat teman-teman yang mungkin hijrah kemudian berpengaruh, berdampak kepada ekonominya, itu sesuatu yang wajar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan rumah dan isi rumah. Sebagian kehilangan orang tuanya, sebagian kehilangan anak ketika mereka hijrah. Dan itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dicoba? Benarkah antum beriman? Benarkah antum hijrah? Allah katakan walaqad fatanna. Biasanya pertanyaan tidak seperti ini, kan? Kok unik benar pertanyaannya. Saya jawab bertanya, saya tanya balik. Memang kenapa akhi? Kok bertanya begitu? Saya pikirin laki-laki. Kata dia bilang, Ustaz saya akhwat. Akhwat bertanya, laki-laki satu nikah sampai 3 ini kenapa? Saya bilang, afwan, boleh saya tanya kenapa? Dia bilang, karena saya ya, berdua sama sahabat saya bertiga. Jadi kami 3 sahabat ini niat satu suami.
Bagus nggak? Mau yang gitu? Kedengaran di belakang tuh. Jadi memang akhwatnya yang sudah niat dari awal satu suami. Jadi dia mau kalau dinikahin yang pertama, dia kasih syarat suaminya nikahi teman saya dua. Allahu a'lam antum mampu atau tidak. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka. Maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya akan jadi kenangan, ya. Semua akan jadi kenangan. Kalau kita meninggal dunia, semua orang akan mengenang. Oh, itu bajunya si fulan, itu sepatunya dia, oh itu dompet dia, oh itu rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu istri dia, oh itu suami dia, itu anak dia, dan seterusnya. Dan itu hanya hitungan hari. Pastikan hanya hitungan hari. Setelah itu, istri atau suami kita bisa menikah lagi, anak-anak juga akan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, semua pakaian kita akan dibagikan, warisan akan dibagi, dan seterusnya. Dan hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu, sudah menjadi hak orang lain, dan kemudian akhirnya mereka pun sibuk dengan kehidupan mereka, dan akan terulang lagi. Pada saat mereka meninggal juga, akan dikenang menjadi hak mereka, hitungan hari. Kita pemilik pertama tidak akan dikenang lagi. Tidak akan dikenang lagi. Semua itu akan hilang. Yang akan bersama kita hanya amal saleh yang selama ini banyak orang lalaikan. Wallahul musta'an. Mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan, kita butuh. Tidak dibutuhkan, ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan. Ahlan wa sahlan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Jelas haram kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain. Na'udzubillah. Jangan dipertahankan. Berbahaya sekali. Dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya, tidak terkecuali. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya. Tidak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Sholat diperintahkan awal waktu, afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim pada disuruh tutup auratnya langsung, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun. Mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang, maka pasti berbahaya buat dia. Dan kalau Allah perintahkan, pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama, itu luar biasa. Inilah derajat siddiq. Kata para sahabat, teman-teman, kami menemukan Nabi SAW dalam satu majlis. Satu majlis. Setiap beliau duduk sama teman-temannya, tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar. Satu majlis. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Selalu astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimi istighfar, maka akan dibersihkan semua dosanya, ya, dan juga akan diluaskan rezekinya. Jadi selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Poin pertama saran kami yaitu Anda bersyukur kepada Allah, dan syukur itu harus nampak, teman-teman. Lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan, oh rumahnya bagus bu ya pak ya, Alhamdulillah. Ini mobilnya bagus ya, Alhamdulillah. Oh Masya Allah, masih cantik atau makin cantik, makin gagah, Alhamdulillah. Oh Masya Allah ada jabatan, semua Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Karena memang itu tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali
dari Allah SWT. Bahkan kalau anda mau, anda ikuti dengan tawadhu, merendah, anda mengatakan, iya Allah amanahkan kepada saya. Alhamdulillah Allah amanahkan rumah ini, Allah amanahkan mobil ini, Allah amanahkan anak-anak ini, Allah amanahkan suami atau istri ini, Allah amanahkan jabatan ini. Kita katakan begitu. Karena memang itu bukan milik kita, setiap saat kan kita bisa tinggalkan. Tadi saya sudah kasih contoh kalau kita meninggal dunia ya. Jadi kita seperti itu, bersyukur kepada Allah. 6. Toh Hasan Basri sudah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Kalau sudah rezeki antum, akan sampai kepada antum. Pernah ada seorang pengusaha, dia datang dan dia mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah? Saya pengusaha muda dan saya memiliki beberapa teman. Teman-teman saya ini semuanya ibadahnya di bawah saya. Dia bilang gitu. Saya tahu sendiri, mereka sholatnya masih kadang-kadang, mereka juga masih ada pelanggaran-pelanggaran. Saya coba lebih istiqomah dari mereka. Tapi di saat kami masuk untuk memperebutkan tanda kutip satu proyek, mereka dapat, saya tidak dapat. Bagaimana saya memahami supaya hati saya tenang? Maka jawaban saya sederhana, belum rezeki Anda. Kalau belum urus anak di rumah keluar pada saat darurat saja, luar biasa. Anak-anak itu patuh pada ibunya, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak rumahan juga ya. Itu luar biasa. Dan subhanallah fitrah laki-laki, ya, kecuali orang yang keluar dari fitrahnya, dari sesuatu yang memang ada dasar Allah bebankan pada dirinya, itu suka dengan wanita di rumah. Setinggi apapun titelnya wanita itu, harapan suaminya pada saat dia pulang, istrinya sudah di rumah, sudah dandan, sudah masak, temani dia makan, temani dia biologis. Memang sudah begitu fitrahnya. Cuma banyak wanita mendobrak fitrah itu. Mereka tidak mau menjadi seorang wanita rumahan, yang menganggap, masa sih saya harus jadi rumahan, sementara saya sudah sarjana, sementara saya secantik ini, sementara saya semampai ini, dan seterusnya. Padahal sebenarnya dia memang disuruh untuk selalu di rumah. Nah, potongan terakhir hadis ya, yang mungkin di sini tidak dijelaskan oleh penulis karena dia cuma fokus ke masalah wanita, aurat, dan bagaimana syaitan menggodanya. Maka ada potongan. Teman-teman sekalian, kemuliaan seorang suami untuk tidak membiarkan istrinya kerja. Itu dulu. Itu paling mulia, afdal. Muliakan istri antum di rumah, dia sebagai ratu yang siap melayani antum biologis, makanan, bersihin rumah, urus anak-anak. Itu tugas utamanya. Meninggal dia masuk surga. Itu yang antum fungsikan. Jadikan dia sebagai manusia yang dimuliakan di rumah. Ibu-ibu juga harus pahamin itu. Bahwasanya kalau suami larang, itu demi karena cinta dan sayang sama dia. Ngapain jor-joran keluar di jalan panas ini, kecuali darurat. Memang suami cacat, sakit, suami gak bisa. Kalau masih bisa, teman-teman sekalian, cinta sejati itu, kalau cuma mampu beli satu bungkus nasi uduk, makanlah berdua nasi uduk itu. Syukuri itu. Suap-suapan deh. Gitu. Ya, udah nggak usah menghayal makanan yang banyak, sudah yang ada yang semampunya suami. Tawakal kepada Allah, dunia sebentar. Perut kita juga punya kapasitas kok. Ya. Zina itu mirip dengan beberapa dosa besar yang Allah itu nggak ngebalas di akhirat doang, tetapi disegerakan di dunia. Bahaya banget. Sehingga seseorang yang sudah melakukan zina, dia harus menerima konsekuensinya. Harus tuh, pasti tuh diterima konsekuensinya. Walaupun dia udah bertobat, Ustaz, walaupun dia udah bertobat. Karena tobat itu adalah tentang hubungan dia dengan Allah. Tapi tentang bekas dosa itu akan tetap berbekas antara dia dengan manusia. Itu berbekas. Seseorang yang sudah tidak suci, pasti ada konsekuensi sosial. Pasti ada konsekuensi dengan calon pasangannya. Kalaupun pasangannya di awal menerima, pasti akan ada konsekuensi dalam penerimaan itu. Ada, tetap ke bawah tuh konsekuensinya. Lama kehapusnya loh teman-teman, lama. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru kehapus beneran. Setelah kita istiqomah, kita sabar, kita taubatan nasuha, baru benar-benar Allah hapus dan dibersihkan kembali. Kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia nggak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia susah dan sedih. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri, dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu Wa Taala. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang nggak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri. Malaikat itu naik ke langit butuh dalam satu hari itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan cahaya. Kecepatan malaikat itu lebih daripada cahaya. Dia naik sehari, itu kalau manusia kecepatan cahaya butuh 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Jadi malaikat itu sekali mengepakkan sayap dalam sehari dia terbang itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan cahaya. Terus gimana dengan kita? Kita lebih cepat dari itu. Sekali kita mengepakkan sayap, yaitu dengan takbir, maka saat itulah kita sampai ke melintasi Sidratul Muntaha, sampai ke arsy Allah, menghadap Allah langsung. Dan saat itu jarak Allah itu sangat dekat dengan hambanya, sehingga Allah mendengar yang kita baca. Makanya jangan remehin sholat. Sholat itu bukan sekedar tiang agama, seolah-olah kalau nggak sholat agama kita runtuh. Lebih dari Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya seperti ditolak. Ditolak si A, ditolak si B, tiba-tiba ketemu hal yang lainnya, ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Ada seorang perempuan kemudian udah berencana menikah, lepas, bertemu yang terakhir, menikah keduanya, ternyata dipertemukan sesama ahli Quran. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan. Mohon ya Rabb, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah, bertarung dengan kematiannya ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan ya Allah,
agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan memperhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu, aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus. Bisa untuk update status yang janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Orang yang soleh itu Allah yang mengurus. Allah mengurus hidup kita. Masalah hidup kita Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya, tapi tak diurusnya hati dan pikirannya. Akhirnya kacau balau. Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sudah menguji. Kalau dikasihnya nikmat, syukur. Dikasihnya ujian, sabar. Hidup ini cuma 2, antara syukur dan sabar. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang yang mengejek kita. Orang yang mengejek kita itu memikirkan kita pagi, petang, siang, dan malam. Sementara kita tak pernah memikirkan dia sekedip mata pun. Jangan marah dengan orang yang mengejek kita. Kenapa? Karena dia memikirkan kita setiap hari, tapi kita tak pernah memikirkan dia sekalipun. Orang yang mengejek kita itu iri dengan kita, karena kehidupan kita lebih baik daripada dia. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim. Karena kalau dia memutuskan perkara, like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah bagaimana mereka mengamuk. Menurut Islam, kebahagiaan itu adalah tam'anatul qalbi, ketika hati merasa tenang. Itulah bahagia. Itulah bahagia yang kekal abadi. Jadi ketika kita merasa diri hati kita tenang, bahagia. Maka dalam Islam diajarkan ketenangan hati. Tapi hati bukan punya kita. Ini yang jadi masalah. Hati ada dalam diri kita, kita bawa sejak dari kandungan ibu kita, tapi sampai sekarang dia bukan punya kita.
Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Orang paling rugi pernah hidup di atas dunia, bernafas dengan udara kiriman Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, detak jantungnya kuasa Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, tapi dia tidak pernah mengajak hamba Allah berbuat baik dan tak pernah melarang hamba Allah berbuat mungkar karena takut merusak privasi orang. Zaman sekarang orang begitu prinsipnya. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus aja surgamu, akan aku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pacaran aku, yang buat maksiat aku, apa urusan kamu? Ini kan privasiku, ini rumahku. Memang betul, rumahnya rumah kamu, uangnya uang kamu, khomarnya khomar kamu, narkobanya narkoba kamu. Tapi ketika gempanya datang, getarannya ke rumahku. Orang pintar bukan IP-nya 4. Orang pintar bukan yang 200 IQ-nya. Orang pintar adalah orang yang pintar-pintar merasakan perasaan sahabat. Kalau kawan tak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau kawan masih ngontrak, jangan cerita kita rumah baru. Kawan tak berbini, jangan cerita istri. Kawan tak berlaki, jangan kita cerita suami. Kawan tak punya anak, jangan kita cerita anak. Jaga hati perasaan orang. Ini penting. Nampaknya simpel, sederhana. Ini tak ada dalam kitab. Ini hanya bisa dirasakan orang yang lama berkawan, lama bersahabat. Halus perasaan di dalam. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok, habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang menyerang, naik ke atas Jabal Zur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma dhannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres, depresi, ambil tasbih la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Tidak dilihat siapa yang paling bagus bentuk tubuh, rupa wajahnya. Tidak dipandang siapa yang paling tinggi jabatan, harta, kehormatan, kemuliaannya. Yang dilihat adalah siapa yang paling baik amalnya. Apa tanda hati keras? Di antara tanda orang yang hatinya sudah beku mengeras, tidak masuk lagi hidayah. Qaswatul qalbi, hati yang keras. Qillatul haya, tidak ada lagi rasa malu. Dulu perempuan tidak menutup aurat, malu. Dulu perempuan kalau tidak pakai hijab, malu. Sekarang kita yang melihat yang malu. Tempatkanlah marah pada tempatnya. Kalau masjid kita dinodai, agama kita diejek, ulama dicaci maki, tidak marah, maka Allah akan marah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau mulutmu diam menengok kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, banjir bandang, galodo, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, fala yustajabu lakum,
doa kamu tak dikabulkan Allah gara-gara tidak marah menengok kemungkaran. Kalau bangun malam yang pertama sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Allah turunkan hukum haram untuk mencegah ujung kepala sampai ujung kaki berbuat yang tidak mulia sehingga merendahkan kehormatannya di hadapan Allah. Kenapa mata dilarang melihat maksiat? Karena mata ini mulia. Allah ingin menjaga kehormatan mata, dijaga supaya nggak salah lihat, supaya matanya bercahaya melihat yang baik-baik. Maka turunlah surat cahaya, surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, coba pandang yang baik-baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Palingkan dari yang tidak mulia. Ketika seseorang mulai menatap yang tidak mulia, merendahkan kehormatannya di hadapan Allah, meruntuhkan kemuliaan penciptaannya. Karena itu orang yang suka lihat gambar-gambar yang tidak. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status dari almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh nggak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan... Kalau hari ini badanmu sehat, belum tentu nikmat. Boleh jadi kau sedang diuji. Apakah kau bersyukur dengan sehatmu? Kalau hari ini kau punya jabatan kekuasaan, belum tentu nikmat. Boleh jadi jabatan dan kekuasaan itu adalah ujian. Bukankah itu yang diucapkan Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya? Bala tentara kalangan jin pun bersimpuh sujud di bawah perintahnya. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi.
ini karunia Allah Rabbku liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Sehat itu ujian, sakit pun ujian, berkuasa itu ujian, menjadi rakyat jelata pun ujian, menjadi kaya raya ujian, menjadi orang susah miskin papa pun ujian. Itu. Dan ternyata yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan. Mungkin kita mengatakan alhamdulillah, anak nggak pernah ngambil uangnya orang, anak tidak pernah memukul orang, anak tidak pernah menipu orang. Lisanmu, tulisanmu, pernah engkau ngomongin orang? Pernah engkau menjelek-jelekan orang? Mungkin orang itu tidak tahu, mungkin dia tidak sadar. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala Allamul ghuyub. Allah tahu dengan semuanya. Maka kita persiapkan, akan ada persidangan yang orang-orang itu akan menuntut kita. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun. Jadi memang yang orang hidup yang baik itu jangan alergi sama kritik. Tapi yang ngeritik pun jangan asal ngomong. Orang jangan alergi sama yang namanya kritik, karena kritik itu yang sering membuat kita berpikir. Dikritik yang membuat kita dewasa, dikritik yang membuat kita jadi bijaksana. Pujian sering jadi racun. Walaupun sementara kita senang, kritik yang membuat kita berpikir, kritik yang membuat kita dewasa, kritik yang membuat kita jadi bijak. Tapi yang ngeritik pun jangan asal ngejeblos. Jangan ngukur baju kita pakai badan orang lain, nggak sedang. Orang sering berada dalam sebuah situasi yang tidak semudah kita. Jadi tanpa sebuah prinsip, kita sering terombang-ambing. Makanya kita rakyat ini kudu punya. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qutatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Allah tentu maha adil, Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nolongin anjing kejepit. Susah ditolongin, begitu senang nginjek. Kadang-kadang tahu begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta. Allah kan adil. Akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu
baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah menjelaskan kepada kita bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Semakin maksiat, semakin dikasih dunia, jangan-jangan itu tanda dia diinginkan oleh Allah su'ul khatimah. Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan semua kenikmatan dunia sesuai dengan keinginannya, padahal si fulan ini ahli maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu oleh Allah. Silahkan kamu maksiat, nih nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Silahkan maksiat, ini nikmat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai mereka gembira dengan apa yang Allah kasih dalam keadaan mereka bermaksiat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak sanggup kalian untuk menghitungnya, saking banyaknya. Hanya saja kita sebagai seorang hamba yang sering tak merasa diberikan Allah curahan-curahan yang sangat banyak dan luar biasa itu. Dan itulah manusia, ketika tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar, hidupnya penuh dengan keluhan. Sebelum menikah, ngeluh jadi jomblo. Sudah dapat istri, ngeluh ada kekurangan pada istri saya. Atau mengeluhkan kekurangan suami. Belum punya anak, ngeluh. Sudah punya anak, anaknya dikeluhkan. Wahai muslim, wahai muslimah, jadilah anda hamba yang pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah setiap hari pada dirimu, agar berhenti seluruh keluhan hidup. Karena syukur seorang hamba tidak akan mungkin. Maka ingat, beriman dengan Allah dan hari akhir itu memotivasi kita untuk beramal. Apa sih yang membuat antum jam 3 malam bangun? Apa? Istri antum tidur, anak-anak tidur, antum keluar dari kamar antum menuju ke kamar mandi, antum berwudu di sana. Apa yang mendorong antum untuk berwudu di tengah malam? Tidak ada satupun manusia yang melihat antum ketika itu. Lalu antum hamparkan sejadah, antum mengatakan Allahu Akbar. Antum tahu bahwa apa yang antum lakukan akan antum dapatkan balasannya. Ini beriman dengan Allah dan hari akhir. Antum tidak akan malas beribadah. Ria di sini ketika seorang imannya lemah dengan Allah, dia berharap pujian dari manusia. Apa manfaat? Saudaraku, saudariku,
kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak orang yang hidup berumah tangga tidak merasa bahwa rumah tangga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa rumah tangga itu hanyalah sebuah kebutuhan biologis, hanya sebuah kebutuhan psikologis, dan ini jalan yang salah. Rumah tangga dalam agama kita adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa min. Dan aku menikahi kaum wanita, barang siapa yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Maka Rasulullah SAW memasukkan rumah tangga bahagian daripada sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul memasukkan rumah tangga dalam koridor ibadah yang sangat luas. Salah satunya adalah berumah tangga. Berumah tanggalah untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah di rumah tangga itu. Seorang suami yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada aturan-aturan Allah di rumah tangganya. Seorang istri yang berumah tangga untuk beribadah, dia akan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita disakiti itu investasi akhirat. Dosa diampunkan, derajat ditinggikan, dan dia akan transfer pahalanya ke kita. Ustadz kayaknya dia nggak punya pahala, ya udah kita yang transfer dosa kita ke dia, selesai. Orang yang mencela, yang menyakiti kita, itu kan sama saja mentransfer pahalanya kepada kita. Iya nggak sih? Masih ingat hadis Muslim tentang muflis, orang yang bangkrut? Saya ingin tanya, kalau ada orang mentransfer 10 juta ke rekening antum marah-marah atau antum senang? Hah? Senang. Sekarang, mana yang lebih besar, pahala atau duit? Apa dua-duanya? Nggak bisa, emang paling lebih besar pahala. Kalau kita benar-benar yakin pahala lebih besar daripada duit, kenapa kita stres ketika ada orang mentransfer pahalanya untuk kita? Katanya yakin kepada hari kiamat. Di saat kita melihat ada orang-orang yang sehat, yang dengan kedua matanya bisa melihat, yang dengan kedua kakinya bisa main bola, bisa berlari, bisa goes, bisa naik ke puncak gunung tapi nggak sampai ke masjid. Nih Sa'id ibn Yarbu, ketika matanya udah nggak bisa ngelihat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang membesuk dia dan memberikan wasiat. Mungkin Umar nggak ngelihat dia di masjid, mana Sa'id gitu, kok nggak kelihatan gitu loh. Lalu dapat informasi dia sakit, nggak bisa ngelihat dia sekarang. Maka Umar datang ke rumahnya dan Umar berpesan kepada dia, la tada' syuhudal jumu'ah wal jamaah, jangan engkau meninggalkan untuk menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Apalagi sekarang jamaah ada motor, ada mobil, ada kursi roda mungkin untuk sebagian orang. Ketika dia menyebutkan alasannya kenapa dia nggak bisa ke masjid, karena nggak ada yang mendampingi dia. Hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba, hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Nggak boleh, haram, dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya nggak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Ak itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus paham nih. Nggak bisa. Kalau wanita seperti ini agama yang keluarnya dari pemikiran, dari pikiran manusia mengatakan akan ada kehidupan setelah kematian. Namun mereka bingung kehidupan yang kayak apa. Akhirnya mereka dengan pikiran mereka sepertinya balik lagi hidup ke dunia. Itulah akidah yang mereka disebut dengan reinkarnasi. Saya 60 tahun, 70 tahun berbuat baik. Dia 60 tahun, 70 tahun berbuat jahat. Mati sama saja. Logika saya nggak bisa terima. Dan benar itu. Sampai di titik ini benar. Bahwa orang yang baik meninggal dunia dan orang yang jahat meninggal dunia, kalau hasil akhir kehidupan mereka sama saja, nggak ada apa-apa, nggak ada ganjaran, nggak ada balasan, nggak adil rasanya. Itu udah benar, cara berpikir yang benar. Dan cara berpikir ini yang Allah bawa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afanaj'alul muttaqina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan pelaku-pelaku durjana, pelaku-pelaku maksiat yang durjana? Jadi teman-teman kalau terdorong hatinya mau hadir dalam majelis ilmu, mau terus dengerin ceramah,
dan akhirnya menerima ilmu itu dan mengamalkannya, berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Bersyukurlah dengan itu. Ada orang subhanallah di depan matanya masjid selalu dilewati, mikrofon ceramah terdengar, di handphonenya bisa tonton setiap saat ceramah, tidak dibuka. Allah tidak berikan taufiknya, karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Kapan Allah mengetahui dalam hati kita ada keinginan untuk ibadah walaupun sedikit, Allah gerakkan kita untuk itu. Bangun sholat malam, sedekah, baca Al-Quran akan tergolong. Tapi kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa bergerak. Ahibati fillah, semua nabi itu punya doa yang mustajab, dan semua nabi telah memanfaatkan momentum itu di dunia, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpan doa mustajabnya itu untuk kita, ya. Syafa'atan li ummati. Kita perlu melanjutkan perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Usahakan langkah kita, desahan nafas kita berisi salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga suatu saat kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ada seseorang nanti dia punya masalah dengan orang lain dan dia tidak membalas sama sekali, dia biarkan saja, dia coba kembalikan itu agar meraih pahala di sisi Allah SWT. Pada hari kiamat nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengambil full haknya. Kata Nabi SAW, kalau dia sempat membalas di dunia, maka di akhirat nanti akan dilihat apakah balasan dia berimbang dengan yang menzaliminya. Kalau berimbang, maka sudah impas, tidak ada lagi saling menuntut. Tapi kalau yang terzalimi lebih besar balasannya, maka dia akan dihukum, ya, terhadap dan akan diberikan hak terhadap orang yang menzaliminya. Misal contoh, ada orang yang menggibah orang lain. Si fulan pendek, si fulan ini menyebut-nyebut kejelekannya misal. Kemudian dibalaslah oleh orang yang dijelek-jelekan dengan membunuh. Membunuh lebih besar daripada menggibah. Maka pada hari kiamat nanti, orang yang ada orang yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ajarkan kepada aku amalan ya Rasulullah, sehingga aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka kata Nabi SAW, zuhudlah engkau dengan dunia ini. Jangan berambisi dunia. Gimana kita berambisi untuk sesuatu yang kita bakal meninggalkan? Jangan tamak, jangan serakah, jangan lupa dengan halal dan haram. Jangan sampai menipu, bahkan memutuskan silaturahim gara-gara dunia. Izhad fid dunya. Bersaing dan berlombalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan iri, jangan dengki sama manusia. Manusia akan cinta sama engkau. Ibu-ibu perlu tahu ya, kami laki-laki itu, karakter kami, kalau kami dijunjung, dihormati, maka yang muncul dalam jiwa kami adalah menghormati, menyayangi, menaungi. Jadi kalau suami duduk di atas kursi misalnya, lalu istri datang tiba-tiba duduk dekat kakinya misalnya, maka yang muncul di benak suami itu, istri saya ini sopan sekali ya, baik sekali ya, menghormati saya. Ada sifat kepemimpinan dia, akhirnya dia menaungi. Dia makin menghormati, dia makin mencintai, dia makin menyayangi. Sifat tidak membutuhkan siapa-siapa, hanya sifat Allah. Dan seluruh selain dia membutuhkan dia, itu hanya sifat Allah. Itu dia makna firman Allah di dalam Al-Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa itu Samadiyah? Samadiyah adalah yang tidak membutuhkan siapa-siapa, karena ia mampu melakukan segala-galanya, dan segala selain dia membutuhkan dia dan tergantung kepadanya. Dan itu hanya sifat Allah. Dan apabila sifat ini dimiliki oleh manusia, maka dia akan melampaui batas, berbuat maksiat. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah mengulang-ulang, kamu itu nggak punya apa-apa, yang punya itu hanya Allah, kalian adalah miskin, kalian membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar di dalam diri kita merasa ketergantungan kepada Allah yang sangat besar, sehingga kita selalu lujuk kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, menengadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa seringnya kita ingin mencari sesuatu yang dia adalah milik Allah tanpa meminta kepada Allah, sampai hal yang sekecil, yang sangat kecil bagi kita yang mungkin 40 tahun mayat
tidak akan diazab dengan doa ini. Siapa saja yang membaca doa ini ketika mengusap mata si mayit atau ketika menutup mata si mayit dengan tangan kita, maka bacalah satu doa, di mana doa ini ketika kita membacanya sambil menutup mata si mayit, maka selama 40 tahun mayat tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya sangat mudah dan sangat pendek, yaitu Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Para penuntut ilmu itu harus ketergantungan dengan Allah. Dan itulah para nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan, gaya hidup para nabi dan rasul apa? Idza hazabahul amru shalla raka'atain. Para nabi dan rasul begitu ada masalah, salat 2 rakaat. Ada masalah, salat 2 rakaat. Apa saja minta petunjuk dari Allah. Kalau penuntut ilmunya sudah nggak ketergantungan dengan Allah, gimana orang awamnya? Gimana yang nggak ngaji? Gimana yang nggak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah? Kita aja yang belajar nggak ketergantungan dengan Allah. Makanya catat baik-baik ucapan para ulama berikut ini. Kata mereka, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum hubungi manusia? Yang membuat ilmu kita nggak berkah adalah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada manusia. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan derajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Penting jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara eloknya Islam seseorang, kalau Anda ingin Islam Anda elok, Anda ingin agama Anda sempurna, Anda ingin iman Anda sempurna, tinggalkan yang bukan urusan Anda. Kalau ingin agama Anda sempurna, lakukan yang urusan Anda. Yang bukan urusan Anda tinggalkan. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita sekarang hidup di zaman pingin tahu urusan orang. Kita tidak pingin tahu pun dikasih tahu. Saya aja kadang buka YouTube. Begitu buku YouTube sudah banyak berita-berita yang saya mau, yang saya tidak mau pun muncul. Terkadang gatal pingin pencet. Tidak terasa 15 menit. Subhanallah. Coba kalau saya tadi buat baca Quran, buat berzikir. Nanti setelah saya pencet, kurang ajar. Marah-marah. Kalau suami ingin menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah terbaik bagi istrinya. Kalau dia mudah maafkan orang lain, maka istrinya lebih utama untuk dia maafkan. Kalau dia mau mendengar cerita orang lain, maka dia lebih utama untuk mendengar cerita istrinya. Kalau dia ingin membuat orang lain tertawa, istrinya lebih utama untuk dia membuat tertawa istrinya. Semua yang dia lakukan yang utama adalah terhadap apa? Istrinya. Dan ini sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Ya. Sebaliknya juga demikian, istri kalau ingin menjadi istri yang terbaik, maka jadilah yang terbaik bagi suaminya. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Nabi berkata, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami enggak? Kata dia, "Iya." "Apa yang kau lakukan dengannya?" "La alubihi illa ma ajistu anhu." Saya selalu berbuat yang terbaik maksimal mungkin kepada suamiku kecuali yang tidak aku mampu. Kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kau di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau neraka. Maka saya katakan wanita yang terbaik. Ya alhamdulillah selama masih bisa beraktivitas. Kalau bagi saya istirahatnya apapun kondisi ini, bagi saya istirahatnya di surga bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat berjuangan, kerja keras, memberikan kesan dan pesan yang moral untuk umat. Dan ini tugas para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul SAW tidak ada hentinya untuk berdoa sampai meninggal dunia. Dan apa yang saya jalankan, apa yang saya belajari sebagai amanah. Amanah ketika saya belajar bukan untuk disimpan. Apa yang saya belajari punya kewajiban untuk menyampaikan.
doa nggak ada yang ditolak. Nabi yang bercerita, sesungguhnya doamu terbagi 3. 1, Allah kabulkan, detik itu juga Allah kabulkan. Yang kedua, Allah lindungi engkau dari sakit atau celaka yang setimpal atau bahkan lebih baik dari apa yang kau doakan. Ya Allah, minta uang 200 juta misalkan. Ada orang ucap gitu. Allah tuh cara ngabulnya bukan dikasih uang dia, tapi Allah menyelamatkan dia dari suatu kecelakaan yang boleh jadi kalau dia kecelakaan, dia bisa menghabiskan biaya 200 juta atau bahkan lebih. Itu kata Nabi yang mulia SAW. Atau yang ketiga, Allah tak menolak doamu kecuali Allah kabulkan diganti dengan yang lebih baik. Jika tidak diganti yang lebih baik di dunia, diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia pasti akan mendapatkan solusi-solusi yang banyak dari hal-hal yang dia tinggalkan di permukaan bumi ini. Ketika dia keluar dari pekerjaannya, ketika dia tinggalkan hobinya yang mungkin haram itu, ketika dia mengatakan kata tidak untuk uang haram, ketika dia putuskan hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan muragaman katsira. Dia akan mendapatkan solusi yang sangat banyak katsira, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, katsira. Wasa'ah, dan seluruh kelapangan hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ini qala Allah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengatakan enggak, gue sekali aja, enggak sekali tuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena udah enak, nagih, maksiat itu nagih. Makanya kan para ulama mengatakan al-maksiatu tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Setiap maksiat itu akan ngundang teman-temannya. Sini main ke sini. Dia ini oke nih orang ini. Dia suka maksiat. Jadi dipanggil, diundang-undangin, diinvitasi-invitasi itu. Dan sekali lagi maksiat punya sisi nikmat dan lezat, dan ini yang membuat kita terkecoh. Jadi jangan coba. Kali nyoba ketagihan. Jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti. Gitu. Jarang. Nyoba pasti lagi, dan lagi. Pahamlah kita bahwa kalau kita ingin membangun rumah tangga yang minim konflik di dalamnya, rumah tangga harus diarahkan kepada ketaatan, didekatkan kepada Al-Quran, didekatkan kepada hadis Nabi SAW. Suami istri saling bantu-membantu untuk membaca Al-Quran, mengingatkan sholat, mengingatkan ibadah, mengingatkan zikir, mengingatkan untuk bersabar, mengingatkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencari surga dengan adanya suami, kita ingin mencari surga dengan adanya istri. Kita ingin mencari surga, kenapa? Karena dengan adanya suami dan istri terbentengi maksiat kita, dan ada orang yang mengajak kita untuk taat. Ada orang yang membantu kita untuk mengingatkan kita ketika kita lupa, kita alfa, kita lalai. Ada yang mengingatkan, ada yang memberikan semangat dan motivasi. Dan orang yang membangun rumah tangganya dengan pondasi yang benar, mudah-mudahan dia bisa berjalan dengan di atas pondasi yang benar itu. Salah satu menyebabkan kita tak khusyuk dalam solat itu apa? Dunia itu kita bawa dalam solat. Dunia itu kita bawa dalam solat, itu tak khusyuk gitu, Pak. Maka kalau antum kita sudah berwudu, ingin solat, jangan ada kegiatan lagi di pikiran kita kecuali untuk solat. Coba antum sudah berwudu, ketemu teman lama, baru muncul. Iya, baru ngaji. Kemarin tak ngaji? Enggak. Kok malam ditumban ngaji? Iya, ada rencana minta utang. Rupanya dia datang ngaji karena nak minta utang di masjid ini. Antum bayangkan khusyuk dah dalam solat? Enggak. Begitu dia solat, saf belakang dia minta itu. Ada depan gitu. Aminnya semangat tuh. Amin, amin dia tuh nampak si amin yang berutang. Tak khusyuk dalam solat tuh. Tak akan khusyuk. Belum lagi terburu-buru. Diajarkan kita tenang. Apa kata Rasul? Awwalu ma turfa'u fi hazihil ummah al-khusu'. Awal diangkat dengan umat al-khusu' hatta lam tara khasi'an. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat.
Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insyaallah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim di bawah ayat ini, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi' wa tasiru adawatan yaumal qiyamah. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah akan sia-sia dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Dan persaudaraan di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhajus salaf, ini salah satu dari kelezatan yang ada di dunia ini. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu menyatakan, ma baqiya min ladzati dunya illa thalath. Sungguh tiada kelezatan dunia yang masih tersisa di dunia ini kecuali 3 hal. Di antaranya liqaul ikhwan, bertemu saudara-saudara seagama.